Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Live House Indonesia dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan membuat hidup kita mengalami freedom dan semakin luar biasa teman-teman. Ya, teman-teman yang ada di Bali, yang ada di Bandung dan ada di Jakarta dan segala kota yang ada di Indonesia, kita sangat senang sekali bisa ketemu lagi hari ini teman-teman. Ya, jadi di bulan Oktober ini masih dalam seri doa Bapa Kami teman-teman, dan hari ini kita akan membahas poin yang keempat dari doa Bapa Kami teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah masih ingat mungkin yang poin yang pertama tentang praise atau pujian ya. Poin yang kedua tentang God's plan atau rencana Tuhan teman-teman. Poin yang ketiga tentang penyediaan Tuhan atau provision. Dan hari ini kita akan belajar tentang pardon life atau hidup yang mengampuni atau pengampunan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13 teman-teman. Teman-teman bisa baca doa Bapa Kami dengan lengkap, dan supaya kita bisa lebih gampang mengingat dan mencerna teman-teman doa Bapa Kami ini, di Live House kita punya suatu lagu yang mungkin teman-teman sudah semakin familiar dan mungkin sudah hafal bahkan ya, hafal liriknya, hafal irama ya teman-teman. Kita mau nyanyikan sama-sama setelah ini, dan saya akan dance untuk memandu saudara-saudara menikmati lagu ini ya. Bersama-sama teman-teman bisa juga dance di rumah. Mari kita lihat bersama-sama lagu dari Kenny the Koala. Come on. Oke, gimana teman-teman? Sudah mungkin lebih bersemangat dan lebih awake barangkali ya setelah kita dance bersama-sama dari lagu Kenny the Koala di doa Bapa Kami tadi teman-teman. Nah, kita mau bahas hari ini poin yang keempat dari ayat yang ke-12 teman-teman. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahasa Inggrisnya bilang, and forgive us our debts as we forgive our debtors teman-teman. Jadi hidup yang mengampuni itu sesuatu yang ditekankan di dalam doa Bapa Kami teman-teman. Sangat penting dan sangat diperlukan teman-teman ya. Kalau di Live House bahkan kita memasukkan ini menjadi bagian dari Big Three ya, dari 3 poin utama atau value utama Live House yang kita sebut clean heart teman-teman. Menjaga hati menjadi bersih. Ya, menjaga hati tetap bersih teman-teman. Itulah sebenarnya forgiveness. Itulah sebenarnya manfaat dari pengampunan teman-teman. Barangkali kita merasa bahwa aduh, pengalaman saya mungkin disakiti orang lain, tersinggung, dendam dan segala macam itu sangat sulit ya, sangat penuh dengan emosional dan segala macam, dan itu menyebabkan saya susah untuk bisa mengampuni. Padahal sebenarnya teman-teman, justru kita akan menjadi lebih merdeka, akan lebih bebas teman-teman kalau kita mengerjakan apa yang diajarkan firman Tuhan ini, yaitu tentang mengampuni. Ya, kita akan melihat ada 2 kata kunci teman-teman, 2 keyword di sana, yaitu forgive us our debts. Forgive dan debts teman-teman. Poin yang pertama saya akan bahas tentang forgive ya, yang artinya adalah sebenarnya as simple as let it go ya, seperti melepaskan. Teman-teman mungkin tahu film The Frozen ya, ada satu lagu yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu yang mungkin teman-teman familiar dengan liriknya atau familiar dengan iramanya, let it go, na 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 na. Jadi let it go. Jadi apa maksudnya let it go teman-teman? Kadang-kadang kita merasa bahwa pengampunan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang religius, sesuatu yang seperti spiritual teman-teman, sesuatu yang mungkin harus ada seremonialnya, sesuatu yang ada prosedur dan segala macam yang mungkin panjang lebar dan sangat rumit teman-teman. Dia harus seperti ini dulu, harus seperti itu dulu, orang itu harus seperti ini dulu kepada saya.
Teman-teman, sebenarnya definisinya dari pengampunan as simple as melepaskan sesuatu, teman-teman. Jadi saya kasih ilustrasi di sini, saya pegang penghapus, ya. Ketika teman-teman pegang penghapus ini belum let it go this duster, ya, atau this penghapus, teman-teman. Tapi saya melepaskan ini, ya, sudah, saya let it go itu, teman-teman. Apa maksudnya, teman-teman? Apa maksudnya? Melepaskan ini tidak perlu effort yang macam-macam, setuju? Melepaskan penghapus tadi, ya, tadinya saya pegang di genggaman saya lepaskan. Saya tidak perlu setengah mati atau susah payah melepaskannya, teman-teman. Jadi kita hanya dengan simpel bilang, Tuhan, memang orang itu sudah menyakiti saya. Tuhan, memang peristiwa ini sangat membekas di dalam hati saya secara negatif, Tuhan. Tapi saya mau melepaskan itu. Saya tidak mau membawa-bawanya kemana-mana. Saya tidak mau membiarkan itu mempengaruhi hidup saya, dan seterusnya, teman-teman. Jadi mindset kita ubah bahwa pengampunan itu bukan sesuatu yang religius atau rumit, teman-teman, tapi as simple as saya mau melepaskan efek atau pengaruh dari peristiwa yang pernah terjadi kepada saya, teman-teman. Ada yang berkata seperti ini, teman-teman, ya, kita akan bahas apakah sebenarnya pengampunan itu forgive dan forget. Ya, ada yang bilang bahwa pengampunan itu adalah forgive and forget, bahkan mungkin itu seperti timbal balik, ya, mengampuni dan melupakan. Nah, apakah benar, teman-teman, demikian? Saya mau bilang bahwa tidak sepenuhnya akurat, teman-teman, kalau kita mau bilang sama orang you have to forgive and you have to forget, ya. Kita punya sistem memori di dalam otak kita, teman-teman, yang membuat kita susah melupakan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin menyakitkan kepada kita, teman-teman, ya. Ketika engkau dibilang ayo lupakan, misalnya saya mau bilang sekarang sama teman-teman yang nonton ini, bilang ayo lupakan makan siang, lupakan makan siang, teman-teman malah semakin mengingat, oh ya, saya mau makan siang, saya mau makan siang. Jadi ketika kita dipaksakan untuk melupakan sesuatu, teman-teman, mungkin kalau itu hal yang kecil kita akan lupa sendiri, ya. Tapi kalau itu sesuatu yang besar, suatu peristiwa yang menyakitkan hati kita, yang mungkin menyinggung kita, teman-teman, dan kita disuruh melupakan, kita malah jadi semakin terbeban, kita malah jadi semakin stres sendiri, atau mungkin merasa bahwa kalau saya belum melupakan itu berarti saya belum mengampuni, teman-teman. Dan itu sebabnya saya bilang bahwa kalau kita diminta untuk mengampuni dan melupakan, sama sekali melupakan, teman-teman, itu sesuatu yang saya pikir hampir-hampir mustahil, teman-teman, ya. Hanya firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhanlah yang bisa membuang dosa kita atau kesalahan kita ke tubir-tubir laut, ke dalam jurang laut yang sangat jauh. Tapi kita sebagai manusia, hal tersebut saya pikir hampir-hampir mustahil, teman-teman. Ya, tapi yang Tuhan minta adalah untuk kita forgive, kita let it go, ya. Jadi kita tidak perlu harus memaksakan kita punya memori, saya harus lupa, saya harus lupa, saya harus lupa. Ketemu orangnya lagi yang menyakiti kita, saya ingat lagi, dan kemudian kita merasa bersalah. Aduh, saya berarti belum mengampuni, gitu, ya. Saya harus lupa, saya harus lupa. Dan nanti tiba-tiba kita lihat fotonya nongol mungkin di Facebook atau di Instagram kita, dan kita bilang, aduh, saya masih belum mengampuni, saya masih teringat, berarti saya belum mengampuni. Teman-teman, itu malah membuat kita menjadi semakin tertuduh dan terbeban, teman-teman, ya. Sebenarnya sekali lagi bahwa mengampuni itu bukan forgive dan forget, tapi kita just let it go, teman-teman. Kita membiarkan masalah itu tidak lagi membebani kita. Kita membiarkan masalah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang merusak kita punya mood, teman-teman, merusak kita punya emosi, teman-teman. Kalau kita masih ingat, itu wajar, ya. Kalau kita mungkin masih kadang-kadang teringat, teman-teman, itu wajar. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, nanti kita akan bahas ini di poin berikutnya. Yesus bilang kepada Petrus ketika Petrus bertanya, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami? Berapa kali kami harus memaafkan? Apakah cukup 7 kali? Atau apakah 7 kali itu sudah cukup banyak? Petrus berkata kepada Yesus, dia bertanya, ya. Tapi Yesus bilang, kamu harus mengampuni tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, teman-teman. 490 kali, ya. Atau bahkan beberapa terjemahan atau beberapa penelitian mengatakan bahwa sebenarnya Yesus berkata, kamu harus mengampuni 70 pangkat 7 kali. Ya, silakan buka kalkulator di rumah dan teman-teman bisa lihat berapa angkanya 70 pangkat 7, teman-teman. Sangat banyak. Itu artinya Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita akan susah untuk
benar-benar melupakan, benar-benar menghapus dari memori ingatan-ingatan yang mungkin menyakitkan kita teman-teman. Ya, tapi Tuhan bilang tetaplah harus mengampuni, tetaplah mengampuni, tetap let it go, tetap let it go, tetap let it go teman-teman. Sampai pada akhirnya itu will be like maybe very small, very light, dan bahkan sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan kita teman-teman, karena kita sudah belajar untuk melepaskan teman-teman. Amin. Ya, jadi sekali lagi saya mau catat bahwa forgive itu bukan masalah kita menghapus memori tentang kesalahan orang lain teman-teman, ya, tapi bahwa memori tersebut tidak lagi mengganggu kita, ya, dan terutama dalam hal relationship teman-teman, dalam hal mungkin dalam pertemanan, mungkin dalam pernikahan, atau mungkin kita di kantor barangkali dan segala macam teman-teman. Kalau kita tidak mengampuni, ya, kalau kita tidak melepaskan teman-teman, itu akan bisa berdampak yang buruk bagi kita, ya, bisa berdampak buruk bagi kita punya relationship, bagi kita punya keputusan-keputusan dan seterusnya. Amin. Jadi mari hari demi hari kita perlu membiasakan, membudayakan untuk kita melepaskan, let it go teman-teman, ya. Dan poin yang kedua, ya, tadi saya mau ambil kata kuncinya apa? Yang pertama forgive, yang kedua adalah debt, ya. Kalau bahasa Indonesianya bilang ampunilah kami akan segala kesalahan kami, tapi bahasa Inggrisnya itu bilang debt. Debt itu artinya apa teman-teman? Debt artinya hutang, ya. Jadi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari secara finansial misalnya, atau kita mungkin ngurus ke bank atau ke finance dan segala macam, hutang atau kredit itu harus dibayar, ya. Dan dosa atau kesalahan kita ke orang lain itu seperti kita berhutang kepada orang lain, atau kesalahan orang lain kepada kita itu seperti hutang orang lain kepada kita teman-teman, ya. Dan apa yang terjadi kalau kita punya banyak hutang teman-teman? Apa yang terjadi kalau kita punya kredit banyak dan mungkin tidak pernah kita bayar, atau kita macet bayarnya, ya, kredit macet dan segala macam, itu akan selalu membebani pikiran kita. Setuju? Ya, kita mungkin mau mungkin lagi happy lagi enak segala macam, ada utang saya, ya, saya harus bayar hutang saya besok sekian ratus ribu misalnya, atau sekian juta teman-teman, ya. Atau mungkin kita lagi pengen serius merencanakan sesuatu, susah jadinya mungkin teman-teman, akhirnya konsentrasi. Bahkan mungkin malam hari kita mau tidur, sudah mungkin ngantuk segala macam, tapi tiba-tiba teringat dan saya nggak bisa tidur, terbangun bahkan barangkali ketika subuh-subuh teman-teman, karena kita mengingat beban hutang kita. Dan sama teman-teman, seperti itulah yang namanya hati kita. Kalau kita tidak mengampuni teman-teman, itu akan mengganggu kita punya kehidupan, ya. Itu akan mengganggu sistem sistem pikiran kita, atau sistem pengambilan keputusan kita teman-teman, thinking proses istilahnya. Kita menjadi tidak fokus, kita menjadi tidak efektif, kita menjadi tidak bisa untuk benar-benar maju teman-teman. Amin, ya. Jadi kita harus membuang. Bahkan teman-teman mungkin tahu lagu yang di TikTok yang cukup terkenal beberapa waktu yang lalu, katanya jangan iri dengki, jangan iri. Jadi banyak nyanyi hari ini, ya. Jangan iri teman-teman, jangan dengki katanya. Jangan iri dengki, karena iri atau dengki itu salah satu dari sikap tidak mengampuni juga. Ada orang lain yang lebih berhasil, kita malah iri. Ada orang lain yang lebih sukses, kita malah tidak rela dia seperti itu teman-teman. Itu juga sifat kita tidak mau melepaskan, kita tidak mau membiarkan orang lain mungkin lebih sukses daripada kita. Dan akibatnya apa? Kita jadi malah tidak berani ngapa-ngapain, atau tidak bisa ngapa-ngapain secara bebas teman-teman. Amin. Saya kembali ke cerita yang tadi teman-teman, tentang Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni, ya. Yesus menjawab berapa tadi? 70 kali 7, ya, atau 490. Jadi kalau dibagi dalam 24 jam itu katakanlah berarti berapa itu? 2 kali 490 dibagi 24, sekitar 20 kali dalam sejam. Teman-teman perlu mengampuni orang atau mengampuni sesuatu yang menyakitkan hatimu. Berarti kalau 20 kali dalam sejam, kalau saya matematikakan lagi teman-teman, sekitar 1 kali per 3 menit engkau harus mengampuni. Jadi mungkin engkau mengingat kesalahan orang ini, saya ampuni, ya, saya lepaskan, saya let it go. Mungkin 3 menit lagi teringat lagi, saya let it go, ya. 3 menit lagi teringat lagi teman-teman, saya let it go, dan seterusnya. Nah, ada seperti itu teman-teman mengampuni. Dan ada suatu cerita setelah itu yang Yesus sampaikan
ya, tentang seorang atau tentang dua orang hamba, teman-teman. Dari Matius 18 nanti teman-teman lihat. Jadi ada seorang yang berhutang kepada seorang raja, teman-teman. Raja pasti kaya, dia punya harta yang besar. Dan hamba yang pertama ini dia punya hutang katanya di sana sangat besar, seratusan talenta. Kalau mungkin saya ambil mungkin ilustrasi sekarang mungkin sekitar mungkin miliaran, teman-teman. Dan si raja sempat memaksakan orang ini, kamu harus bayar utang ini, kalau tidak kamu punya rumah akan diambil, harta bendamu akan diambil, mungkin mobilmu akan diambil, bahkan anak istrimu akan ditarik dan segala macam, teman-teman. Dan itulah yang dikatakan kepada raja. Tapi si hamba yang pertama ini dia dengan sangat dengan sangat-sangat dia meminta belas kasihan raja, teman-teman. Tolong diampuni, saya akan lunasi, ya tolong kasih saya waktu, saya akan bayar dan segala macam. Dan sampai akhirnya si raja bilang, oke. Karena raja berbelas kasihan, raja bilang, oke, hutangmu saya bebaskan, hutangmu saya putihkan, teman-teman. Ya, dan si hamba pertama ini dia dengan happy banget, yes, akhirnya saya sudah terbebaskan hutangnya, diputihkan dan segala macam. Dan dia keluar dari istana, teman-teman, dia ketemu dengan hamba yang atau dengan temannya, ya saya bilang hamba yang kedua, teman-teman, si B, katakanlah tadi si A ketemu dengan si B. Si B punya hutang kepada si A, teman-teman, tapi nilainya sangat kecil, ya. Di dalam Alkitab dikatakan pakai satuan dinar, teman-teman, sangat ringan. Mungkin saya kasih mungkin ilustrasi sekarang, katakanlah 100.000, teman-teman, ya. Dan si A ngotot bilang sama si B, kamu harus bayar sekarang, kamu harus bayar hari ini, kalau tidak kamu akan saya perkarakan, kamu akan saya bawa mungkin lapor dan segala macam, dan kamu akan mendapatkan kesulitan, seperti itu, teman-teman. Dan si B mengatakan hal yang sama, dia bilang, tolong beri saya waktu, saya akan lunasi, saya pasti akan bayar. Jadi perkataan yang sama yang tadi si A katakan kepada raja, teman-teman, hal yang sama juga dibilang sama si B, teman-teman, ya. Tapi si A tetap memaksa si B, kamu harus bayar, kalau tidak nanti kamu akan saya persulit dan segala macam, teman-teman. Padahal nilainya sangat kecil dibandingkan dengan tadi hutang si A kepada raja, teman-teman. Sampai satu singkat cerita, teman-teman, si raja, teman-teman, mendengar peristiwa tersebut, ya. Dan di ayat 32 di Matius 18 kita coba lihat sama-sama. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, marahlah raja, teman-teman, dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Malah raja bilang akhirnya, ya udah, kamu kalau gitu bayar juga hutangmu yang tadi. Saya sudah anggap tadi lunas, tapi kamu malah menganggap temanmu tidak lunas hutangnya walaupun kecil. Sekarang kamu bayar juga dulu hutangmu, ya. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Teman-teman, ini cerita yang mungkin waduh, berat banget ya, berat juga nih gitu. Jadi teman-teman, ini ibarat kita manusia, teman-teman, ya, kita memiliki hutang yang besar sebenarnya kepada Tuhan. Setuju, teman-teman? Ya, kita punya dosa, kita punya kesalahan yang saya pikir saya pribadi tidak pernah bisa menghitung berapa banyak sudah kesalahan yang saya perbuat, teman-teman. Berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan, ya, kepada teman saya, kepada orang tua, kepada segala macam, saya tidak bisa ingat, teman-teman. Sangat besar, ya, besar. Tapi Tuhan di surga, Bapa di surga sudah mengampuni saya, teman-teman. Bahkan Dia harus berkorban, ya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu, teman-teman, supaya dosa saya dibayar, teman-teman, ya. Dosa kita saat ini dilunaskan oleh Tuhan, teman-teman, sendiri. Bukan kita yang bayar, teman-teman. Tapi ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah diampuni, teman-teman, oleh Tuhan, teman-teman. Nah, apa kita punya respon kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita terus-terusan menuntut orang tersebut, kamu juga harus meminta maaf dan mengganti rugi semuanya kepada saya, teman-teman? Atau kita bisa mengampuni orang tersebut, teman-teman, tanpa macam-macam, ya, tanpa embel-embel dan segala macam, ya. Jadi kita perlu meniru atau meneladani apa yang dikatakan di firman Tuhan, teman-teman. Kita harus
mau mengampuni orang lain. Ya, apapun situasinya teman-teman, kita perlu hidup dalam sikap hati yang mengampuni orang lain. Amin. Ya, teman-teman, kita nggak mungkin menjadi orang yang sempurna teman-teman untuk kita bisa bilang kamu harus mengampuni atau kamu harus membayar segala macam kesalahanmu. Kamu harus meminta maaf dulu kepada saya dan segala macam baru kita mengampuni, teman-teman. Tidak ada di antara kita yang orang yang sempurna, teman-teman. Amin. Sementara kita belum mengampuni orang lain, tadi firman Tuhan ini bilang kita seperti menghadapi algojo. Ya, kita seperti sebenarnya sedang terikat ketika kita tidak sedang mengampuni orang lain, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin bisa bayangkan di belakang saya ada dinding, ya. Kalau teman-teman terikat kakinya kepada dinding di belakang ini, misalnya saya mau maju ke depan, teman-teman, kelihatannya saya bebas, saya punya tangan dan segala macam, tapi saya tidak bisa bergerak jauh, teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang mungkin hidup mungkin dalam berkat Tuhan dan segala macam, kita sepertinya sedang menikmati berkat Tuhan, teman-teman, tapi dalam hati kita tidak mengampuni, teman-teman. Kita seperti sedang mungkin berhidup, teman-teman, tapi sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menyangkut, dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, teman-teman. Amin. Ya, jadi mari teman-teman miliki sikap hati yang mengampuni, ya, miliki sikap hati yang 70 kali 7 kali kita selalu membiarkan atau melepaskan apa yang pernah menyakiti hati kita, teman-teman. Amin. Dan poin yang terakhir saya tulis di sini, pengampunan itu perlu, ya, pengampunan itu bahkan harus, teman-teman. Ya, kalau kita ingin hidup kita penuh dengan kemerdekaan, kita ingin hidup kita penuh dengan kebebasan, teman-teman, maka pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Pengampunan itu adalah sesuatu yang bahkan harus kita lakukan, teman-teman. Amin. Tapi marilah kita mengampuni bukan karena sekedar keharusan, bukan hanya sekedar sebagai suatu kayak kewajiban dan kita terpaksa melakukan, teman-teman. Tapi mari ingat tadi yang saya bilang, kita mengingat bagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan, teman-teman. Tanpa kita pernah mengingat atau mengalami pengampunan dari Tuhan, teman-teman, saya pikir akan sangat sulit untuk kita bisa benar-benar memiliki hati yang mengampuni, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kita sudah menjadi orang yang diampuni oleh Tuhan. Ya, dalam Matius 6 ayat 14 sampai ke 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini mirip dengan yang tadi. Seakan-akan firman Tuhan membilang bahwa ya, Tuhan mengampuni engkau tergantung bagaimana engkau mengampuni orang yang lain, teman-teman. Ya, ada semacam seperti ketidakmerdekaan sebenarnya ketika kita tidak mengampuni. Bahkan kadang-kadang kita begini, teman-teman. Kadang-kadang kita menyimpan dendam di hati kita, ya. Saya mau balas orang ini, saya mau katakanlah mau bikin racun sama orang ini dan segala macam, teman-teman. Dan ketidak mengampuni atau sifat tidak mengampuni itu ibarat kita sedang menyiapkan racun kepada orang lain, teman-teman. Tapi sebenarnya racun itu akhirnya kita sendiri yang minum. Kita sendiri yang akhirnya terbunuh atau mati, teman-teman. Ya, satu cerita dari Pastor Monty, ya, tentang ini, teman-teman, sangat bagus. Jadi dulu mereka tinggal di Australia ketika Monty dan Pastor Rod dan keluarganya masih tinggal di Australia, teman-teman mungkin tahu. Di Australia itu banyak hewan liar, ya, gurun dan segala macam, dan hewan-hewan yang berbisa, ya. Salah satunya ada satu jenis laba-laba di sana, namanya laba-laba Black Widow barangkali atau apa gitu, ya. Jadi tampilannya sangat mengerikan, teman-teman, hitam, tapi di bagian perutnya ada warna merah, dan itu sangat berbisa. Di satu ketika masih kecil nih Monty, ya, dia main-main di taman bersama dengan keluarga, dan Monty ketika itu suka mengambil barang yang dia temui, apa mungkin batu, mungkin daun-daunan dan segala macam. Nah, dia ketemu dengan laba-laba, teman-teman. Karena warnanya menarik, hitam dan merah, dia ambil ini, teman-teman, laba-laba, ya. Dan somehow mungkin laba-labanya tidak langsung menyengat atau tidak mengeluarkan langsung bisanya, teman-teman. Tapi ketika itu Pastor Rod melihat, apa itu yang ada di tanganmu, ya? Karena dia lagi menggenggam satu, apa itu di tanganmu? Coba buka, lepaskan. Dan si Monty bilang, no daddy, I'm just playing, gitu ya. Dan ketika mau ditangkap sama Pastor Rod, malah si Monty lari, teman-teman, dia menjauh dan Pastor Rod mengejar, dan
Monty menganggap this is just a games ya, ini hanya sekedar permainan, dan dia terus lari sampai akhirnya Pastor Rod menangkap Monty dan dia bilang, kamu lepaskan itu berbahaya dan segala macam, kamu tidak boleh dan Monty masih bilang this is just playing, main-main, sampai akhirnya Pastor Rod harus memegang tangannya Monty teman-teman, dan dia harus memaksa membuka satu persatu jarinya, dan akhirnya ketika sudah cukup terbuka langsung ditepiskan tangannya dan akhirnya si laba-laba pergi teman-teman. Syukur sekali ya, laba-laba tersebut belum menyengat, belum menggigit tangannya Monty teman-teman. Padahal itu laba-laba yang berbahaya, bisa bahkan sampai mematikan teman-teman. Nah, apa makna moral dari cerita ini teman-teman? Kadang-kadang kita seperti itu, kita memegang dalam tangan kita teman-teman sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri. Dan ketika ada orang lain atau bahkan mungkin Tuhan bilang sama kita, lepaskan itu ya, itu bisa membunuhmu sendiri, itu bisa mencelakakan kamu sendiri, itu bisa merugikan diri kamu sendiri, tidak ada untungnya. Dan kita bilang, no, saya mau tetap pegang ini, saya mau tetap bermain-main dengan ini, dan saya menyukai ini. Kadang-kadang kita bisa seperti itu. Kita menyukai dalam hati kita kalau kita tetap menyimpan dendam teman-teman. Kita menyukai dalam hati kita kalau kita tetap saya pengen planning sesuatu. Kita nggak benar-benar sebenarnya mewujudkan atau melakukan apa yang kita rencanakan untuk membalas dendam tersebut teman-teman. Tapi kita just feeling happy kalau itu ada dalam hati kita ya. Kita just feeling happy kalau aduh saya mau simpan ini, dendam ini dalam hati saya. Dan kita merasa itu sesuatu yang menyenangkan teman-teman. Tapi tadi laba-laba tersebut teman-teman, one day, one time teman-teman bisa mencelakakan kita ya. Jadi sebelum itu akhirnya merugikan kita teman-teman, mungkin akhirnya kita selalu kepikiran, bahkan mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kita, bahkan teman-teman, kita perlu untuk melepaskan rasa bersalah atau rasa tidak mengampuni tersebut teman-teman, dan pada akhirnya kita bisa hidup merdeka. Amin. Kolose 3 ayat 13, ayat yang terakhir yang saya mau bacakan teman-teman. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian teman-teman. Amin. Ya. Kita mungkin bisa bilang, tapi nggak gampang bang mengampuni. Ya, mungkin abang nggak tahu apa yang saya alami. Saya sulit sekali mengampuni peristiwa ini. Saya sulit sekali mengampuni orang ini. Karena mungkin abang nggak tahu bagaimana peristiwanya. Dan memang benar teman-teman, saya nggak tahu bagaimana peristiwa yang menyakiti engkau di masa lalu teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti Tuhan tahu teman-teman. Dan kalau Tuhan tahu, ya Dia pasti bisa untuk menolong engkau. Untuk perlahan demi perlahan engkau bisa mengampuni orang tersebut. Untuk perlahan demi perlahan engkau bisa mengampuni mungkin trauma atau peristiwa yang pernah menyakitimu teman-teman. Jadi serahkan, lepaskan teman-teman, bahkan serahkan kepada Tuhan, dan engkau bisa bilang sama Tuhan, Tuhan ini terus-menerus membayangiku ya Tuhan, ini terus-menerus membebaniku ya Tuhan, orang ini atau peristiwa ini. Tapi Tuhan, hari ini aku mau mengambil keputusan, aku mau let this go ya, aku mau let this person in my mind go, dan saya mau hidup dalam kemerdekaan, saya mau mengampuni. Amin teman-teman. Mari kita berdoa teman-teman. Kalau engkau mungkin dalam situasi yang seperti ini, engkau mungkin sulit mengampuni seseorang atau suatu peristiwa teman-teman, saya mau berdoa untuk hari ini kita bisa mengalami kebebasan dan kemerdekaan dengan cara kita dipenuhi oleh kasih Tuhan teman-teman, dan kita belajar untuk mengampuni, untuk let it go. Come on, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, bahkan meminta kami untuk kami mengampuni orang lain sama seperti Bapa telah mengampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kemerdekaan, biarlah kami memutuskan untuk kami tidak membawa beban ini terus-menerus kemana-mana ya Tuhan, atau membiarkan kaki kami terikat, atau membiarkan racun ini dalam genggaman kami ya Tuhan. Tapi kami mau lepaskan, kami mau bahkan buang itu ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, kami akan mengalami kemerdekaan, dan kami akan menikmati berkat Tuhan, joy, sukacita ya Tuhan, dan kasih-Mu lebih leluasa lagi saat kami belajar mengampuni ya Tuhan. Tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Dan hal yang kedua yang saya mau ajak teman-teman berdoa hari ini adalah, kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu teman-teman, menerima anugerah yang terbesar di dalam Yesus, yaitu pengampunan dosa teman-teman. Tadi saya sudah bagikan singkat bahwa Tuhan sampai mati di kayu salib teman-teman, menanggung semua dosa dan kesalahan kita teman-teman dengan sangat
menyakitkan, dengan sangat mengenaskan teman-teman. Supaya apa? Supaya kita diampuni, supaya kita tidak lagi dihukum teman-teman, tapi kita bisa menikmati kemerdekaan, menikmati hidup yang merdeka, yang bebas dalam Tuhan teman-teman. Dan engkau cukup menerima anugerah tersebut dengan cara berkata ya kepada Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu teman-teman. Maka engkau akan menerima hal tersebut. Amin. Kau bisa berdoa setelah ini teman-teman, tidak peduli apa agama, suku, latar belakang teman-teman, masa lalumu seperti apa, siapapun engkau bisa menerimanya. Amin. Kita mau berdoa seperti kau bisa mengulangi doa yang saya ucapkan dan katakan dengan hati yang terbuka kepada Yesus. Come on. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah ke dalam hidupku, dan aku akan mengikut engkau. Amin. Yes teman-teman, mari hidup dalam pengampunan teman-teman, dan juga hidup mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan teman-teman yang tadi ingin menerima Yesus atau yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu, engkau mungkin ingin dikontak, ngobrol-ngobrol dengan kami secara lebih jauh teman-teman, engkau bisa isi form yang tertulis di bawah ini, mylifehouse.com/Jesus, dan nanti akan ada kami atau leader dari Lifehouse teman-teman yang akan mengontak engkau, dan kita ingin kenalan lebih jauh lagi. Ya, bahkan siapapun engkau hari ini yang menonton, mungkin engkau masih baru menonton Lifehouse hari ini, engkau bisa bergabung di komunitas Lifehouse, di Dream Team atau di Connect Group teman-teman, dengan cara mengikuti Grow Course. Ya, detailnya juga nanti akan disampaikan setelah ini. Oke, mari teman-teman kita tetap semangat, hidup dalam kebebasan, hidup dalam kemerdekaan teman-teman, dan kita tunggu engkau nonton lagi di minggu depan. Sampai jumpa.